Balas Amerika Serikat dan UE, Putin keluarkan dekret sanksi timbal balik. Sejumlah paket tindakan ekonomi yang bertujuan membalas sanksi internasional diperkenalkan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa 3 Mei waktu setempat. Lewat keterangan yang dirilis di situs web Kremlin, Moskow menjelaskan bahwa dekret baru berusaha untuk melindungi kepentingan nasional Rusia dan diadopsi sehubungan tindakan tidak bersahabat Amerika Serikat dan sekutunya. Dekret diadopsi sehubungan dengan tindakan tidak bersahabat Amerika Serikat dan sekutunya yang melanggar hukum internasional dan bertujuan untuk secara ilegal mencabut Federasi Rusia dan Badan Hukum Rusia dari properti mereka. Demikian bunyi dekret tersebut seperti dikutip dari TASS. Selama 10 hari ke depan, Putin kemudian meminta kabinet menteri untuk menentukan daftar orang yang akan ditempatkan di bawah sanksi timbal balik. Langkah-langkah baru tersebut melarang lembaga pemerintah, organisasi, dan individu untuk melakukan transaksi termasuk menandatangani kontrak perdagangan eksternal dengan badan hukum, individu, dan organisasi dalam daftar hitam baru. Keputusan tersebut juga melarang ekspor produk dan bahan mentah jika ditujukan kepada orang yang terkena sanksi. Entitas dan orang Rusia juga dilarang memenuhi kewajiban mereka dan melakukan transaksi keuangan dengan perusahaan dan individu yang terkena sanksi. Keputusan Moskow terjadi setelah Amerika Serikat dan UE menempatkan beberapa putaran sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia atas operasi militer yang sedang berlangsung di Ukraina. Aset bank sentral Rusia dan berbagai entitas dan pengusaha lainnya dibekukan di luar negeri. Negara itu secara efektif terputus dari pasar uang yang didominasi dolar dan euro, dan beragam bisnis asing berhenti berurusan dengan negara itu. Rusia serang 17 fasilitas militer Ukraina, klaim tewaskan 200 lebih tentara. Angkatan bersenjata Rusia mengatakan mereka telah menyerang 17 fasilitas militer Ukraina dengan rudal presisi tinggi pada hari Sabtu dan juga menghancurkan sebuah pos komando serta gudang yang digunakan untuk menyimpan roket dan artileri. Dalam sebuah postingan online, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan serangan angkatan udara pada siang hari menewaskan lebih dari 200 tentara Ukraina, menghancurkan 23 kendaraan lapis baja seperti dikutip dari Al Arabiya Minggu 1 Mei. Postingan tersebut tidak menyebutkan serangan di Bandara Odessa yang menurut gubernur setempat Maxim Marzenko telah terkena rudal Rusia. Sebelumnya, Marzenko mengatakan serangan Rusia telah menghancurkan landasan pacu di Bandara Odessa di Ukraina Selatan. Hari ini, musuh menyerang dengan rudal pertahanan Pantai Bastion yang diluncurkan dari Crimea. Landasan pacu Bandara Odessa telah hancur. Terima kasih Tuhan, tidak ada korban, kata gubernur di akun Telegramnya. Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina, Oleksandr Motusianik, mengatakan pasukan Rusia secara bertahap meningkatkan intensitas serangan mereka di Ukraina Timur secara bersamaan di semua arah. Moskow menarik pasukannya dari daerah sekitar ibu kota Kiev beberapa minggu lalu untuk memindahkan mereka ke timur Ukraina. Ada tanda-tanda bahwa agresor sedang mempersiapkan aktivitas aksi militer yang lebih besar lagi, kata Kolonel Motusianik. Selama konflik, masing-masing pihak membuat klaim reguler tentang kerugian yang ditimbulkan pada pihak lain yang tidak dapat diverifikasi. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan
lebih dari 23.000 tentara Rusia telah tewas sejak dimulainya invasi. Ia juga mengatakan bahwa sebagian besar peralatan militer Rusia juga telah dihancurkan, termasuk hampir 200 pesawat Rusia, lebih dari 1.000 tank Rusia dan hampir 2.500 kendaraan tempur lapis baja. Korea Utara mendukung penuh invasi Rusia ke Ukraina, segera kirim pasukan atau rudal. Pemerintah Korea Utara akan segera mengirim pasukan ke Ukraina untuk mendukung invasi Rusia ke negara itu. Unggahan media sosial mengklaim Korea Utara memutuskan mengirim pasukan ke Ukraina untuk mendukung Rusia, mengutip sebuah laporan oleh media pemerintah Rusia. Namun laporan tersebut tidak menyebutkan Korea Utara mengirim pasukan ke Ukraina. Belum ada laporan atau pernyataan resmi untuk mendukung klaim tersebut hingga 26 April 2022. Para ahli Korea Utara kepada AFP mengatakan sangat tidak mungkin Pyongyang akan mengerahkan pasukan ke Ukraina. Media Rusia melaporkan Korea Utara telah memutuskan mengirim pasukan ke Ukraina untuk mendukung Rusia. Tulis sebuah posting berbahasa Korea yang dibagikan pada 15 April di Neverblog. Klaim serupa dibagikan dalam video YouTube berjudul Media Pemerintah Rusia melaporkan Korea Utara memutuskan untuk mengirim pasukan ke Ukraina. Video tersebut mengutip sebuah laporan yang diterbitkan pada 14 April oleh kantor berita negara TASS Rusia. Klaim yang sama dibagikan di komunitas online Korea Selatan, Daum Cafe di sini dan di sini. Laporan TASS yang dikutip dalam unggahan tersebut tidak menyebutkan Korea Utara mengirim pasukan ke Ukraina. Laporan itu berjudul Rusia memperhatikan dukungan Korea Utara untuk operasi di Ukraina, kata diplomat. Bunyinya, sebagian duta besar Korea Utara untuk Moskow menyatakan kepemimpinan negaranya berkomitmen untuk meningkatkan hubungan persahabatan dengan Rusia. Laporan tersebut mengutip Direktur Departemen Asia Pertama Kementerian Luar Negeri Rusia, Georgy Zinoviev. Dia mengatakan Pyongyang telah menyatakan dukungan sepenuhnya untuk operasi militer khusus Rusia di Ukraina, mengutuk kebijakan Barat yang merusak. Cheong Seong-chang, Direktur Pusat Studi Korea Utara Institut Sejong, mengatakan sangat tidak mungkin bagi Korea Utara untuk mengirimkan pasukan ke Ukraina. Korea Utara tidak akan mengambil risiko menghadapi sanksi tambahan dari komunitas internasional, kata Cheong kepada AFP. Selain itu, karena pandemi, Korea Utara menutup perbatasannya dengan ketat. Tidak jelas apakah tentara Korea Utara dapat kembali ke rumah begitu mereka meninggalkan negara itu. Cheong mengatakan akan sulit bagi Pyongyang untuk mengirim pasukan secara diam-diam tanpa menarik perhatian masyarakat internasional. Tentara Korea Utara berbeda dalam penampilan dan bahasa dari rekan-rekan Rusia mereka, jelasnya.